kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di hari ini senantiasa sehat walafiat. Amin. Serta dalam keadaan cerah dan bahagia. Amin. Mari silakan dipimpin doanya. Silakan Imamul Khomein untuk memimpin doa. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina ma'alil muri'un sawadaka. Baik, di hari ini saya absen di kelas TKJ. Yang hadir silakan untuk mengacungkan tangan bilang hadir ya. Siap. Siap panggil Aan Sofyan, Ahmad Alvin, Ahmad Jepri Ali Fawaid, Ahmad Kamiluddin, Ahmad Rifki, Ahmad Rian Zauki, Ahmad Bukhari hadir, Alif Putra Maulidani hadir, Fahri Rizal hadir, Ferdi Hermansyah hadir, Imam Sanusi. Ada Imam Sanusi? Ada Pak. Oh ya. Imamul Khomein hadir, M Soleh hadir, M Soleh Marsuki hadir, Muhammad Faizal Abdullah, Muhammad Imdadur Rahman, Muhammad Afton Gilman Huda. Salahul Anam. Salahul Anam. Mana Salahul Anam? Oh ya. Hari Andika Hadir. Maulana Ibrahim. Ada. Muhammad Abdullah hadir, Nizaki Fahruz Zaman, Nizaki Fahruz Zaman, Nur Kholis, Nur Muhammad Zainullah Hamdan, Saiful hadir, Solahul Anam ada, Muhammad Ferdi hadir. Baik, alhamdulillah di hari ini semua siswa hadir semua, tentunya tetap semangat dalam belajar. Siap? Kita adalah calon generasi penerus bangsa. SMK Bisa. SMK 2 Bisa. siap. Kita pada masuk langsung pada materi hari ini, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial, berpikir komputasional. Di era yang saat ini kita hadapi itu sudah serba digital, kan ya? Saatnya kita bisa menghadapi tantangan di zaman ini dengan belajar komputasional dan belajar coding yang nantinya akan bisa membuat kita itu berpikir, kemudian menimbulkan sebuah perintah, dan dari perintah itu kita bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Nantinya itu di coding, kan sudah pernah belajar coding gurunya ya? Ya. Itu akan ada perintah yang kita rangkai dan kemudian
nanti akan apa namanya itu? Dikelola di dalam aplikasi itu dan akan outputnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu ya. Nah, langsung saja. Apa itu coding dan tentang coding dan komputer nasional ini? Nah, ini ada 4 pilar berpikir komputasional. 1, dekomposisi. Yang kedua itu pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat itu algoritma. Nah, di 4 pilar ini ada beberapa pengertian yang perlu kita ketahui. 1, pengertian dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan dikelola. Masalah besar dipecah menjadi kecil agar bisa dipahami dan dikelola. Apa contohnya di sini? Contohnya di sini kita membersihkan rumah. Ada perintah membersihkan rumah. Saat kita membersihkan rumah, kira-kira di dalam pikiran kita itu bagaimana cara membersihkan rumah? Apa langsung dibeko, bersih semua? Apa bagaimana? Nah, di coding ini tidak seperti itu. Tahu betul. Di komputasional itu tidak seperti yang kita bilanglah. Nah, di pelajaran ini itu tidak seperti yang kita pikirkan itu, dibego kemudian dibersihkan begitu. Tidak, tapi perintah membersihkan rumah di sini yaitu kita membersihkan bagaimana rumah itu terlihat menjadi bersih. Bagaimana contoh kecilnya sederhana. Contoh sederhananya, saat ingin membersihkan rumah kita pecah menjadi menyapu ruang tamu. Artinya kita membersihkan terlebih dahulu ruang yang mudah kita lewati, seperti ruang tamu kan sering kita masuki, itu dibersihkan terlebih dahulu. Itu memecah masalah. Bukan langsung kita bersihkan rumahnya semua, bukan. Akan tetapi kita pecah menjadi lebih kecil. Di antaranya lagi menyapu ruang, mengepel kamar tidur, termasuk membersihkan rumah dan mencuci piring dan membuang sampah. Artinya kebersihan rumah itu kita lakukan secara bertahap dan kita pecah menjadi kecil, menjadi permasalahan yang kecil, sehingga nantinya untuk menyelesaikan pembersihan rumah itu menjadi mudah dan gampang. Kita lanjut. Ada lagi yang kedua di sini. Nah, ini pengenalan pola. Pengertian mengenali pola, kesamaan atau pola dari masalah yang mirip sehingga solusi cepat ditemukan. Contoh sederhananya, setiap kali kita macet di jalan yang sama, kita bisa mengemudi pola lalu lintas dan mencari jalan alternatif. Paham ini maksudnya bagaimana? Ya. Nah, pengenalan pola ini mengenali kesamaan atau pola dari masalah yang mirip. Contoh, kita mau berangkat sekolah. Nah, saat kita mau berangkat sekolah, pasti ada kendala di perjalanan, ya? Ya, Contoh Pak. kita saat lewat jembatan itu membludak sentringan, sehingga kita harus berdas saat di situ. Sedangkan di sekolah kita dituntut untuk tidak lambat. Bagaimana cara mengatasi itu? Nah, di situ disebut dengan pengenalan pola. Bagaimana sekiranya kita tidak terlambat datang ke sekolah, namun kita bisa cepat dalam keadaan mendesak. Sedangkan di jembatan itu antri, bagaimana caranya? Yaitu cara jalan alternatif. Bagaimana cari jalan lain sekiranya bisa berkas, sekiranya bisa cepat. Cari cara yang lain ya. Artinya kalau kita menunggu antrian di jembatan itu, maka kita akan lambat dan akan kena sanksi di sekolah. Nah, ini disebut dengan pengenalan pola. Artinya apa? Ketika kita terjebak dalam suatu masalah, kita harus mencari jalan alternatif lainnya. Nah, di coding ini berlaku. Bagaimana maksudnya? Ketika kita sudah saat waktu mengcoding, kemudian kita itu tidak bisa
dan cegah macet, maka di situ kita harus bisa mencari jalan alternatif lain. Bisa dipahami ya? Bisa. Sekarang yang ketiga, abstraksi. Pengertiannya itu mencari informasi yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Contoh, saat belajar matematika kita hanya fokus pada angka dan rumus. Oke. Contohnya saat kita belajar matematika, kita fokusnya hanya rumus dan angkanya saja ya. Kita tidak pernah memperdulikan bagaimana warna kertas yang kita pakai, atau biru, atau putih, atau tidak. Kita fokus pada rumusnya, sama dengan coding di sini. Kita fokus pada prompt yang kita akan karang. Nanti tentunya kita akan melahirkan algoritma-algoritma yang kita inginkan nantinya. Kemudian yang keempat, algoritma. Nah, ini yang penting. Membuat urutan langkah-langkah logis yang harus diikuti untuk menyelesaikan masalah. Pergi ke sekolah. Contoh, pergi ke sekolah. Nah, di antara 4 yang dijelaskan tadi, dekomposisi, pengarahan, abstraksi, ini contohnya secara umum. Yang pertama dekomposisi, yaitu contohnya kalau kita ibaratkan ke sekolah, itu pertama kita mandi terlebih dahulu, sarapan, pakai tas, itu masuk kategori dekomposisi. Yang kedua itu pengandalan pola. Setiap kali berangkat jam 6 jalanan selalu padat. Nah, maka itu kita cari alternatifnya, bukan kita justru menunggu jalan yang padat. Yang ketiga abstraksi, fokus pada rute tercepat, aman, dan bukan semua jalan yang ada. Nah, sehingga algoritma yang terakhir tadi itu kesimpulannya begini. Apa itu kesimpulan dari semua kegiatan itu? Contoh, algoritma bangun pukul 5.30. Bangun jam berapa semua ini? Kalau tidur jam 3, sarapan jam 5, kemudian berangkat pukul 6. Itu namanya rute, ini disebut dengan algoritma. Nah, bisa dipahami ya? Ya. Sekarang kesimpulannya, berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Artinya bagaimana? Kalau kita semuanya sudah kita konsep dari awal, maka semua itu akan menjadi mudah dan lebih efisien. Artinya efisien apa? Lebih gampang dan lebih mengirit waktu. Meskipun waktu itu tidak bisa disingkat, namun waktu itu bisa efisiensi sesuai dengan rencana yang akan kita lakukan. Masalah dengan mempraktikkan 4 pilar dekomposisi, pengenalan, pola, abstraksi, dan algoritma, kita dapat berpikir lebih struktur dan kehidupan sehari-hari maupun. Nah, dari sekarang, setelah kita belajar tentang kode dan komputasional ini, maka kita harus lebih mengatur jalan kita kehidupan sehari-hari agar tidak bertele-tele. Tahu bertele-tele? Iya, karena bertele-tele itu akan menyebabkan kita lalai, tidak sigap dan tidak tidak hebat. Jadi kita harus rangkai dari sekarang bagaimana kita menjadi orang yang hebat. Semoga semuanya sukses. Amin. SMK Bisa. SMK hebat. Bisa hebat. Hebat. Saatnya saya berikan sebuah ice breaking nanti. Bagaimana di praktek coding ini di situ akan ada perintah. Tahu perintah ya? Ketika diperintah ke barat, maka itu ke barat. Promptnya memerintah ke barat, maka itu objeknya ke barat. Ketika ke timur, ke timur. Nah, sekarang kita coba namun berbentuk orang. Contoh coba ini kena ini. Sekarang Nizaki, ya maju ke depan Nizaki. Silakan. Nizaki. Oh ini ya Nizaki. Ayo. Ke depan Dani. Oh Dani. Nizaki ada. Ini contohnya. Ini contoh objeknya. Sekarang siapa panggil Afton? Ton.
Afton Iman Buddha. Ini Afton. Ini Afton, ini Zaki. Kita coba praktek coding ini. Anggap ini yang bikin prom. Tahu prom kan ya? Iya. Perintah yang dimasukkan atau itu? Perintah yang dimasukkan. Ini anggap objek yang output yang dihasilkan dari prom itu. Nah, ini anggap ada ke selatan. Nah, ini nantinya itu harus mengikuti perintah yang dilakukan oleh prom tersebut atau after ya. Bagaimana perintah after nantinya ini ikut? Silakan after dicoba cek ini mau digimanakan saja, asalkan jangan disuruh untuk apa itu yang tidak estetik. Ini harus bagus. Nah, ini harus ikut. Ini namanya proses coding. Proses apa itu? Proses terjadinya output dari coding yang telah kita lakukan. Coba prompt perintahnya bagaimana? Tuh, yuk, lagi Kita ke barat. dan ke barat. Ya. Ini contoh di perintah dan objeknya mengikuti. Nanti kita akan terus seperti itu. Ya, coba lanjut lagi toh. Balik lagi. Balik lagi. Nah, itu ikut. Ini namanya komputasional. Ada perintah dan diisi oleh objeknya. Lanjut, Ton. Coba lagi. Disuruh gimana? Perintahnya. Ambil sapu. Ambil sapu. Sapu. Ambil sapu. Nah, sapu. Nah. Bukan semua gelas. Kita coba terus. Nah, Cukup. cukup. Kembalikan. Mari coba. Nah, perintahnya tadi menyapu gelas, maka objeknya akan menyapu, mengikuti sesuai dengan prompt yang diberitakan ya. Nah, itu coding nantinya. Dan itu biasanya mempermudah kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Maka dari itu kita mulai sekarang harus lebih semangat lagi belajar biar kita ada oleh-oleh, ada yang kita peroleh berada di SMK Anuba ini. SMK Bisa. Anuba Bisa hebat. Mantap. Ini adalah contoh tadi, contoh kecilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya Afton salah perintah? Apakah ini akan ikut? Ya. Enggak. Enggak. Coba Afton berikan perintah sembarangan. Sekiranya ini akan apa itu? Akan menolak perintah tadi. Ya, coba, Afton. Ini prompt, ini objek yang akan dihasilkan dari prompt yang dibuat. Kenapa boy? Sekiranya ini, nah, berapa? Buka pintu. Nah, ini kan disuruh buka pintu. Kenapa ini tidak jalan? Karena perintahnya kurang lengkap. Bagaimana? Yang benar itu silakan maju 5 langkah ke depan, kemudian pintu yang terbuka ditutup. Itu ada prompt yang benar. Ini kan sembarangan. Buka pintu. Mana yang dibuka pintunya ini? Buka di sebelah sana, di sini. Tidak jauh maju kosong ini. Kebingungan. Maka dari itu di dalam prompt ini harus lebih lengkap dan jelas. Contoh lagi, yuk lebih jelas lagi. Bagaimana cara memerintahkan untuk tutup pintu? Tutup pintu di kelas 3 KJP. Nah, yuk lanjut. Prompt-nya, objeknya bagaimana? Yuk. Ayo. Itu. Silakan kembali lagi. Nah, itu perintahnya. Silakan kembali. Ya, Pak. Ini kenapa kok ini kembali dengan mundur? Karena di perintahnya tidak ada untuk balik kanan. Nah, itu adalah contoh prompt project yang akan kita buat suatu saat nanti. Semoga kita sukses semua. Amin. Kiranya ini dari saya. Semoga pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang barokah. Amin. Biasa bermanfaat bagi kita. Amin. Dan tentunya
semoga kita sukses semua. Amin. SMK Bisa. bukan dua. Bisa hebat. Ya, kembali dulu, kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat. Nah, dari kesimpulan yang sudah, dari perjelasan yang sudah saya terangkan tadi, mungkin ada perwakilan satu orang untuk menyimpulkan dari berbagai penjelasan yang saya jelaskan tadi. Yang siap, ayo, silakan maju depan. Ayo. Nizaki, Imam pemain, ayo mewakili, menyimpulkan dari semua yang saya jelaskan tadi. Ayo, Imam di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pelajaran tadi bisa saya simpulkan bahwasanya coding ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya mulai dari contoh kecilnya kita berangkat sekolah, sebelum sekolah kita bersiap-siap, mandi dan sebagainya. Kan tadi ada 4 pilar, di antaranya bersiap-siap, terus mencari jalan alternatif untuk bisa mencapai pada tujuan yang kita tuju. Contohnya kita mau pergi sekolah, di jembatan merupakan jalan yang padat, bisa kita mencari jalan alternatif. Itu yang ketiga, yaitu algoritma. Itu algoritma. Artinya kita membuat jadwal. Contohnya jam 5 kita sarapan, jam 6 kita berangkat, jam 7 kita mengulang pelajaran, jam 6 kita bisa belajar dengan baik. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pelajaran yang sudah kita bahas tadi. Mungkin saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kesimpulan dari yang bisa ditanggapi oleh salah satu siswa yang ada di sini. Ini terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jadi kesimpulan ini saya coba simpulkan bahwasanya belajar coding ini penting di masa kini. Bukan berarti kita harus takut digantikan oleh media atau digital di era tahun ini, tapi kita harus bisa menggunakan era digital ini dengan bijak dan baik. Kita tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.